Coba deh Anda pejamkan mata sebentar, terus bayangin sebuah cetak biru arsitektur. Anda lagi ngeliat rancangan bangunan dari atas gitu. Gambarnya tuh bener-bener indah, presisi, dan simetrisnya sempurna banget. Mm-mm. Yang setiap garisnya tuh tegas dan dihitung detil gitu ya. Nah iya, kalau dilihat sekilas, ini tuh kayak sebuah simfoni matematika yang dituangkan ke atas kertas. Bener-bener elegan. Tapi, nah ini tapinya nih, saat Anda memperbesar gambar itu, pas Anda bener-bener ngelihat dari dekat tekstur garis-garisnya, ada sesuatu yang bikin perut mual. Karena ternyata garis-garis itu nggak digambar pakai tinta biasa kan? Bener banget. Garis-garis lurus yang simetris itu ternyata ditarik pakai darah, keringat, dan penderitaan manusia. Wah, visualisasi yang tajam banget sih itu. Dan kalau kita ngomongin soal sejarah ya, sayangnya visualisasi kayak gitu tuh bukan cuma metafora aja. Itu realitas harfiah dari apa yang bakal kita bongkar di diskusi kita hari ini. Tepat. Selamat datang di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita bakal masuk ke sumber dari bab 3 cerita historis kita. Latar waktunya itu tahun 1771 di pesisir Banyuwangi. Ya, spesifiknya kita bakal ngebahas proses pembangunan fasilitas militer VOC yang lumayan terkenal, namanya Benteng Utrecht. Betul. Dan misi kita di penelusuran kali ini tuh buat ngebedah kontras yang ekstrim banget. Di satu sisi, kita punya ilusi keagungan penjajah Eropa yang merasa paling rasional dan beradab, tapi di sisi lain, kenyataan di lapangannya tuh brutal abis. Dan yang paling epik sih, nanti kita bakal bahas gimana pihak yang ditindas ini justru merancang perlawanan bawah tanah yang jenius banget ya. Iya, itu bagian favorit saya tuh nanti. Tapi, mari kita mulai dari atas dulu deh. Kita coba masuk ke sudut pandang penguasa benteng ini. Oke, buat mahamin itu, kita harus masuk ke isi kepalanya Mayor Willem van Beke. Dari catatan yang ada, dia ini sering banget berdiri di atas balkon kantornya, terus menatap ke bawah ke arah pembangunan Benteng Utrecht. Jadi dia ngawasin langsung dari atas gitu ya? Mm-mm. Dan bagi Van Beke, bangunan ini tuh bukan sekadar susunan batu bata biasa. Desain benteng ini pakai konsep yang namanya Tres Italiana. Tunggu dulu. Trace Italiana itu desain yang bentuknya kayak bintang bersudut-sudut tajam itu kan? Iya, bener banget. Konsep militer ini asalnya dari Italia, makanya namanya begitu. Nah, desain bintang ini dibikin bukan buat estetika atau biar kelihatan bagus, tapi murni karena fungsi matematis. Oh, jadi ada fungsi tempurnya ya? Jelas. Sudut-sudut tajam itu dirancang biar prajurit yang jaga punya ruang tembak silang. Maksudnya, nggak ada satupun titik buta atau blind spot. Kalau ada musuh nyoba deketin tembok dari sudut manapun, mereka pasti kena tembak dari dua arah sekaligus. Wah, gila sih. Jadi buat Van Beke, desain tanpa cacat ini kayak puncak kejayaan rasionalitas Eropa gitu ya. Dia merasa garis geometris ini cara Eropa buat ngejinakin dunia timur yang dianggap liar. Betul. Dia ngerasa kayak dewa peradaban yang bawa keteraturan. Saking terobsesinya, sumber kita bahkan nyebutin kalau Van Beke ini sampai punya maket benteng Utrecht dari perak murni di meja kerjanya. Maket perak. Iya, dan dia tuh sering nyentuh-nyentuh maket itu layaknya benda suci gitu loh. Iya, ampun lebay banget ya. Tapi nah, coba sekarang kita turun dari balkonnya yang mewah itu dan ngeliat ke tanah becek di bawah sana. Laporannya tuh kontras banget. Letnan Van der Meer, bawahannya, ngelaporin kalau banyak kuli pribumi yang tewas tertimpa balok konstruksi. Mm-mm. Belum lagi kayu jatinya mulai memburuk karena cuaca. Iya kan? Dan para pekerja ini mulai berbisik-bisik ketakutan. Mereka percaya kalau Dayang atau roh penjaga pantai di situ lagi murka karena tanah mereka dirusak sebegitunya. Nah, cara Van Beke ngerespon laporan krisis ini tuh yang benar-benar nunjukin seberapa dingin filosofi hidupnya. Waktu dengar banyak pekerja yang mati, dia cuma bilang gini, kematian adalah pelumas bagi roda kemajuan. Ya ampun, itu kalimat yang jujur aja ya, sosiopat banget sih. Kematian jadi pelumas. Dingin banget kan? Tapi sebentar deh, saya mau mempertanyakan logikanya nih. Kalau Van Beke emang dituntut buat nyelesain benteng ini secepat mungkin, bukankah secara rasional dia harusnya ngejaga kuli-kulinya biar tetap hidup? Kenapa malah dibiarin mati? Kan kalau pekerjanya habis, bentengnya nggak selesai-selesai. Pertanyaan yang logis banget. Tapi kita harus ingat gimana mesin kolonial zaman itu bekerja. Buat VOC, tenaga kerja pribumi itu dianggap sumber daya yang nggak ada batasnya dan bisa diganti kapan aja. Oh, jadi dianggap barang pakai buang ya? Benar.
Mereka nggak ngelihat pekerja sebagai aset yang harus dirawat, tapi lebih kayak bahan bakar aja. Kalau yang satu mati, ya tinggal paksa desa sebelah buat kirim orang lagi. Gira. Terus gimana soal rumor roh dayang tadi? Ya Van Beke jelas nolak mentah-mentah lah. Dia mikir itu cuma alasan orang lokal yang malas kerja aja. Terus solusinya apa coba? Dia malah nyuruh letnannya buat nambah jatah nasi dan ngasih arak murahan ke pekerja. Cuma biar mereka mabok dan tetap kuat ngangkat batu bata gitu. Iya, persis. Murni buat itu aja. Wah, disinilah saya ngelihat sebuah ironi yang luar biasa gede. Coba deh ada bayangin ya, Van Beke ngerendahin penduduk lokal karena mereka percaya sama roh gaib Janyang itu. Dia nganggap mereka terbelakang. Tapi di saat yang sama, apa yang dia lakuin sama maket paraknya di ruang kerja? Dia memujanya kan? Iya, dia ngelus-ngelus miniatur benteng itu seolah-olah maketnya punya kekuatan magis yang bakal ngelindungin dia. Ini kan dasarnya sama aja kayak nyembah jimat, ya nggak sih? Bener banget. Nah, ini yang di psikologi disebut sebagai disonansi kognitif. Pikiran dan tindakannya saling bertentangan, tapi dia tuh nggak sadar. Penjajah kan emang sering pakai topeng ilmu, pasti kayak matematika dan arsitektur tadi, buat membenarkan kebrutalan mereka. Dibungkus seolah-olah lagi bawa kemajuan, padahal ya menjajah juga. Tepat. Tapi buat para pekerja di bawah sana, kayak kuli bernama Suryo yang disebut di sumber kita, benteng ini sama sekali bukan monumen kemajuan. Suryo malah punya julukan sendiri buat bangunan itu. Apa tuh julukannya? Dia nyebutnya monster putih. Wow, merinding saya dengernya. Monster putih. Iya, karena buat Suryo, itu kayak parasit raksasa yang makan nyawa teman-temannya dan pakai jasad orang pribumi sebagai fondasinya. Masuk akal sih dia nyebut gitu. Dan ngomong-ngomong soal Van Beke yang terburu-buru tadi, maksa kerja siang malam tanpa henti. Sebenarnya apa sih yang bikin dia panik banget? Setelah saya baca lagi, ternyata ini tuh bukan cuman soal konflik VOC sama orang lokal aja ya. Kita lagi ngomongin papan catur geopolitik global. Betul sekali. Kita harus narik lensa kita lebih luas ke Batavia. Jadi VOC ini dapat informasi intelijen yang lumayan bikin jantungan. Mereka dengar kalau agen-agen Inggris dari East India Company atau AIC mulai merayap masuk ke wilayah itu. AIC Inggris ya? Musuh bebuyutan VOC tuh? Iya, dan agen Inggris ini diam-diam deketin sisa-sisa bangsawan Belambangan yang lagi sembunyi di pedalaman, di daerah perbukitan yang namanya Rowobayu. Pantesan VOC sampai keringat dingin. Inggris kan bukan lawan main-main. Tapi, kenapa harus di wilayah Selat Bali sih? Kan pusatnya VOC itu di Jawa bagian barat. Atau Maluku yang banyak rempahnya. Kok ujung timur Jawa ini jadi krusial banget sampai mereka panik gitu? Nah, ini murni urusan geografi sama navigasi maritim zaman itu. Waktu itu, rute pelayaran kan bergantung banget sama angin dan letak selat. Inggris udah mulai ngelirik Selat Bali buat dijadiin gerbang alternatif. Semacam pintu belakang buat menuju wilayah selatan kayak Australia. Oh, jadi semacam rute pintas gitu ya? Bener. Kalau pakai analogi simpelnya gini, Benteng Utrecht ini adalah gembok utamanya VOC buat ngunci jalur itu. Dan Inggris lagi nyoba bikin kunci duplikatnya lewat bantuan bangsawan lokal. Kalau gembok di Banyuwangi ini jebol, monopoli VOC di seluruh wilayah timur bisa kolaps. Karena mereka kuat atau berani, tapi murni karena ketakutan yang luar biasa ya, paranoia absolut. 100% paranoia. Dan kepanikan tingkat tinggi ini ternyata bisa dibaca loh sama orang-orang di sekitarnya, termasuk sama si Suryo, kuli yang kita bahas tadi. Nah, ini yang menarik. Suryo ini jeli banget ya orangnya. Jeli banget. Pas dia lagi mikul keranjang pasir yang berat, Suryo diam-diam merhatiin gerak tubuh Mayor Van Beke di atas balkon. Suryo sadar kalau tatapan sang mayor itu selalu ngarah ke perbukitan Rowobayu dan postur tubuhnya tuh kaku tegang gitu. Jadi dari situ Suryo tahu kalau penjajah ini sebenarnya lagi ketakutan. Iya, Suryo sadar mereka bangun tembok tebal bukan buat pamer kejayaan, tapi karena mereka tahu bumi yang mereka pijak itu siap nelan mereka hidup-hidup kapan aja. Luar biasa sih observasinya. Ketakutan yang disamarkan jadi keangkuhan, dan ketakutan itu, ujung-ujungnya berubah jadi kekejaman ekstrim. Ini yang bawa kita ke bagian ruangan bawah tanah benteng itu. Ada sel yang namanya kazemat. Ah iya, kazemat. Tempat tawanan yang namanya Gali disekap. Bener, Galih ini tokoh perlawanan lokal yang dijuluki si Macan. Pas saya baca detail kondisinya di bawah sana, aduh, sasanya nyesek banget sumpah. Desain kazemat itu sendiri udah kayak mimpi buruk arsitektur.
nggak ada ventilasi udara yang benar, terus karena posisinya di bawah tanah dan dekat pantai, air laut itu terus merembes dari sela-sela dinding. Lembab dan basah terus dong ya? Gali disekap di kegelapan total, luka cambuk di punggungnya sampai membusuk karena udara laut yang asin itu. Bahkan ada detail di sumber kita yang nyebutin waktu dokter militer Belanda memeriksa Gali, dokternya sampai pucat dan nutup hidung karena nggak tahan baunya. Iya, dokternya aja sampai nyebut Gali itu bukan manusia lagi, tapi bangkai yang harus disingkirkan. Betul, sebegitu parahnya kondisi Gali. Nah, kalau dokternya aja udah jijik gitu, logikanya Van Beke bakal ngeksekusi Gali biar cepet mati aja kan, tapi nyatanya enggak. Van Beke malah ngeluarin perintah yang sangat spesifik dan kejam banget. Dia ngelarang Gali mati sebelum hari peresmian benteng kan? Iya, dia nyuruh dokter itu buat sekedar ngasih madu sama garam ke lukanya Gali. Bukan buat nyembuhin loh, cuma biar infeksinya nggak langsung ngebunuh organ vitalnya. Gali dijaga biar tetap napas, tapi dilarang ngelihat cahaya matahari sedikit pun. Tujuan utamanya apa tuh menurut Anda? Nah ini kan ibarat kampanye public relations tapi dari neraka ya. Dia mau ngerusak mental orang. Bener banget, kampanye PR. Karena dalam perang, simbol itu sama kuatnya sama senjata api. Galih ini kan simbol harapannya rakyat Belambangan. Kalau Van Beke tembak mati Gali, ya Gali bakal jadi martir dong. Orang bakal ngenang dia sebagai pahlawan yang gugur gagah berani. Tepat. Dan Van Beke nggak mau itu terjadi. Dia pengen ngancurin mitos sang macan ini. Dengan ngebiarin Gali hidup merana kayak seonggok daging busuk di kegelapan, Van Beke mau ngubah Gali jadi hantu. Dia mau ngerampas martabatnya. Biar kalau kuli-kuli lain dengar suara rintihan Galih dari balik jeruji, semangat perlawanan mereka langsung ciut gitu ya. Persis. Tujuannya buat matain mental kolektif para pekerja. Tapi jujur aja nih, apakah taktik nakut-nakutin kayak gini beneran efektif? Soalnya gini, kalau saya dipaksa kerja kasar, terus tiap hari dengar pahlawan saya disiksa kayak gitu, saya bukannya takut tapi malah bakal nyimpen dendam kesumat nggak sih? Van Bekije ngelihat para kuli yang nunduk dan kerja dalam diam itu sebagai tanda kalau taktiknya berhasil. Dia ngira diam itu artinya patuh dan takut. Betul. Padahal, dalam dinamika kelompok yang tertindas, kebungkaman itu seringkali bukan kepatuhan. Kebungkaman itu proses mengumpulkan amarah dan ngirit energi buat sebuah ledakan besar nanti. Wah, mengumpulkan energi. Ini transisi yang asik banget nih buat masuk ke bagian favorit saya. Operasi spionase akar rumput. Nah, ini dia. Bagian Suryo beraksi ya. Iya, di atas kertas VOC punya teknologi militer paling canggih zaman itu. Trace Italian, meriam baja, musket. Dan di bawah kita punya orang kayak Suryo yang senjatanya cuma keranjang isi mortar kapur. Tapi jangan salah, Suryo ini ibarat hacker yang lagi ngejebol sistem dari dalam. Ban aja. Diremehin abis-abisan. Nah, Suryo manfaatin itu. Dia sengaja bawa beban yang ekstra berat, biar punya alasan buat jalan lambat banget setiap kali ngelewatin area di bawah bayangan balkon mayor atau dekat pos jaga. Sambil pura-pura susah payah nuang mortar kapur padahal dia lagi nguping dan memata-matai kan? Betul. Dan cara komunikasinya juga pinter. Dia manfaatin suara berisik pas nuang kapur itu buat bisik-bisik tukeran info intelijen sama kuli senior yang namanya Paman Kromo. Ini nih, dari Paman Kromo lah Suryo dapat informasi emasnya. Kromo berhasil memetain rutinitasnya Letnan Van der Meer. Sang letnan ini kan yang megang kunci pintu besi sel kazemat tempat Galih disekap. Iya, dan pengamatannya Paman Kromo nemuin satu celah fatal dari disiplin militer Belanda yang katanya ketat banget itu. Celah jam 2 pagi itu kan? Jadi, setiap jam 2 pagi, ada jadwal pengecekan logistik mesiu di gardu belakang. Letnan Van der Meer ini, mungkin karena kecapean atau ngerasa terlalu aman di dalam bentengnya sendiri, dia selalu naruh kunci kazemat itu gitu aja di atas meja kayu dekat gardu. Ya ampun, teledor banget. Kenapa jam 2 pagi ini jadi krusial banget buat rencana mereka? Karena ternyata alam berpihak ke mereka. Jam 2 pagi itu waktu di mana kabut laut Belambangan biasanya turun pekat banget. Menyamarkan pandangan penjaga di menara ya. Iya, ini tuh ngingetin saya sama sistem keamanan cyber zaman sekarang loh. VOC punya firewall berlapis-lapis, ada tembok 4 meter, meriam di mana-mana. Tapi mereka lupa ancaman terbesarnya bukan dari luar, ancamannya tuh insider threat. Orang dalam. Analogi yang pas banget sih itu. Lah, bayangin aja, Suryo dan kuli-kuli ini kan orang yang masang hardware alias ngebangun benteng itu sendiri. Mereka tahu luar dalamnya. Betul. Insider threat ini bahaya karena mereka tahu struktur rahasia yang nggak ada di cetak birunya Eropa.
Dan ini nyambung ke rencana utama mereka. Waktu lagi bangun fondasi awal, pekerja lokal ini kan nemuin jaringan sistem drainase kuno di bawah tanah. Terus apa yang mereka lakuin? Diam-diam, mereka nyamarin drainase ini. Mereka pakai campuran kapur yang lebih lemah di titik itu, atau ditimbun tanah, biar pengawas Belanda ngira itu udah jadi fondasi solid yang tertutup. Jadi mereka sengaja bikin jalan tikus rahasia? Iya, sebuah titik buta persis di tengah-tengah simfoni matematika yang dibanggain banget sama Van Beke. Wah gila, mereka ngibulin insinyur Eropa bukan pakai teori yang rumit, tapi pakai trik lapangan yang sederhana. Dan trik itu butuh kesabaran yang luar biasa loh. Di sumber kita ini, ada gambaran kontras yang bagus banget soal cara bertahan hidup. Serdadu Belanda yang merasa superior itu akhirnya rontok karena kesombongan mereka sendiri. Gimana tuh rontoknya? Mereka nggak paham cuaca pesisir Banyuwangi. Banyak serdadu yang ceroboh ngelepas topi militer mereka siang bolong karena kepanasan. Ujung-ujungnya apa? Mereka kena sunstroke, sengatan panas fatal. Terbakar matahari karena sok jagoan ya. Iya kan? Sementara kuli lokal yang badannya lebih kecil dan kurang gizi justru lebih pinter bertahan. Mereka gerak pelan-pelan, ngirit tenaga, dan kerja ngikutin ritme alam. Jadi benar ya, perang sesungguhnya di benteng Utrecht ini nggak ditentuin sama siapa yang punya meriam paling gede. Tapi dimainin dalam diam, di lorong drainase gelap, lewat bisik-bisik pas nuang mortar. Iseng kan pasti? Bukan. Goresan itu hitungan mundur menuju hari peresmian benteng. Malam di mana rencana penyelamatan Galih jam 2 pagi itu bakal dieksekusi. Saat ngebayangin Suryo lagi ngegores batu bata merah itu, sementara di atas sana Mayor Van Beke lagi asik ngelus-ngelus maket peraknya. Aduh, rasanya epic banget. Ini benar-benar benturan dua dunia. Kontras yang sangat tajam ya. Iya banget. Pas kita rangkai semua cerita ini, gambarannya jadi jelas. Monster putih yang angkuh itu emang kelihatannya mendominasi garis pantai Banyuwangi. Dengan desain presisi, secara logika emang nggak bisa ditembus dari luar. Tapi dari dalam, benteng itu sebenarnya udah keropos bahkan sebelum diresmiin. Mayor Van Beke tanpa sadar lagi ngebangun penjaranya sendiri. Dia kekurung sama paranoianya soal Inggris dan obsesinya buat ngendalin semua hal. Dia lupa kalau fondasi yang kuat itu nggak cuma butuh hitungan matematika ya, tapi butuh manusia juga. Dan jiwa dari tanah itu, orang-orang kayak Suryo, Paman Kromo, pelan-pelan udah ngambil alih kendali lewat bayang-bayang. Benar, pas matahari tenggelam dan kabut turun, benteng itu secara de facto udah bukan milik VOC lagi. Benteng itu milik mereka yang tahu di mana letak batu bata yang longgar. Kalimat penutup yang merangkum semuanya dengan sempurna tuh. Nah, sebelum kita ngakhirin diskusi seru kita kali ini, ada satu pemikiran yang pengen saya titipin ke Anda semua. Sebuah pertanyaan buat Anda renungin. Silakan. Kita kan udah lihat gimana struktur raksasa VOC yang kelihatan gak ada celahnya ternyata punya titik buta yang dibikin sama orang-orang di lapisan paling bawah. Sekarang coba deh Anda lihat ke sekeliling dunia modern kita hari ini. Lihat institusi raksasa, korporasi global, atau sistem teknologi raksasa yang kelihatannya super sempurna, kaku, dan mustahil buat dilawan. Pertanyaan saya menurut Anda, siapa sih pekerja lokal di zaman modern ini? Siapa orang-orang tak terlihat yang diam-diam megang akses data, yang tahu di mana letak sistem drainase kuno dari struktur modern tersebut, dan sekarang mereka cuma tinggal nunggu waktu yang tepat saat kabut turun pada jam 2 pagi.